Pada malam ini, kami akan berbincang-bincang dengan kalian tentang fenomena kelahiran kembali. Kelahiran kembali, atau kalau istilah bahasa Palinya, Punnabawa atau Sanskerta Punarbawa, lalu Inggrisnya rebirth, ya, kelahiran kembali, ya. Eh, Ya, agak sedikit berbeda. Biasanya untuk kalangan umat Buddha dibedakan dengan yang namanya reinkarnasi. Ya. Kelahiran kembali di dalam agama Buddha itu sangat penting. Maksudnya itu eh, keyakinan kita terhadap adanya kelahiran kembali itu sangat penting. Karena itu berkaitan dengan hukum karma. Ya, tadi sore saya sudah singgung bahwa eh, kita dikatakan umat Buddha seyogianya memiliki keyakinan, seyogianya memiliki sadda. Sadda atau keyakinan terhadap apa? Ya, yaitu keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Di samping itu juga keyakinan ini tentang hukum karma. Nah, kalau tentang hukum karma itu juga pasti berkaitan dengan kelahiran kembali. Jadi kalau kita hanya mempercayai, meyakini adanya hukum karma, tapi kita sendiri tidak memiliki keyakinan terhadap adanya kelahiran kembali, ya itu berarti keyakinan kita itu belum lengkap. Di zaman modern ini, ya biasanya orang suka ya mau bukti, ya. Katanya Anda meyakini adanya kelahiran kembali. Katanya ada kelahiran kembali. Ada buktinya tidak? Ya, ada buktinya tidak? Lantas, ya gimana jawabnya? Biasanya kita sebagai umat Buddha, jawaban yang mungkin yang pertama akan diberikan adalah bahwa oh di dalam kitab suci ya dikatakan ada kelahiran kembali. Ya, tapi bagi mereka yang biasanya yang skeptis, ya itu kan di dalam kitab suci. Ya. Ada nggak bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Ya memang tidak semua sih yang ada di kitab suci bisa dibuktikan secara ilmiah. Misalnya Nibbana, gimana buktikan secara ilmiah? Ya, tapi ya kadang-kadang ada juga yang minta bukti ilmiah. Ya, jadi kalau kita menjawab, oh di dalam kitab suci ada, ya. Lalu mungkin jawaban berikutnya adalah bahwa, oh ada sejumlah orang, mereka setelah meditasi mencapai jana, lalu latihan lebih lanjut, ya bisa memiliki abinya, bisa memiliki kesaktian, bisa memiliki kemampuan untuk mengingat kelahiran lampau mereka. Nah, itu juga bisa menjadi bukti. Ah, itu kan juga cerita orang, ya. Itu juga cerita orang. Ya. Lalu apa? Dilanjutkan lagi. Oh, kalau Anda tidak terima itu, kalau begitu lewat sekarang ada yang namanya hipnoterapi, bisa melakukan regresi. Gimana cara bukti membuktikan adanya kelahiran kembali? Oh, jadi ada sejumlah orang ya, setelah diregresi ya, dia bisa menceritakan dulu saya terlahir sebagai orang ini. Ya, dengan nama sekian saya tinggal di tempat ini. Ya. Lalu setelah dicek ternyata betul ada orang ini dan ada ini, ada tempat ini. Tapi orang yang skeptis akan mengatakan lagi, nah bisa saja jadi Anda itu sebelumnya sudah tahu ada nama orang seperti itu,
ada orang yang namanya seperti itu, lalu dia tinggal di tempat itu. Ini juga sulit untuk meyakinkan orang. Ya. Nah, lantas masih ada nggak cara yang lain untuk eh, membuktikan secara ilmiah bahwa kelahiran kembali itu ada? Puluhan tahun yang lalu ada seorang profesor yang namanya Profesor Ian Stevenson. Nanti saya kasih lihat videonya. Tapi sekarang beliaunya sudah meninggal. Itu kalau tidak salah beliau adalah seorang profesor di universitas di Amerika. Kalau nggak salah nama universitasnya itu namanya University of Virginia. Jadi dia seorang profesor. Nah, dia itu melakukan penelitian terhadap sejumlah dalam tanda kutip, sejumlah anak antara usia 2 sampai 4 tahun yang dikatakan mampu mengingat kelahiran lampau mereka. Jadi dia mendapatkan banyak sekali laporan, ya, sampai terakhir itu katanya sampai puluhan ribu orang di seluruh dunia, anak-anak antara 2 sampai 4 tahun yang dikatakan mampu mengingat kelahiran lampau mereka. Jadi karena dia adalah seorang profesor, ya, sehingga tentu saja cara-cara penelitiannya itu adalah mengikuti cara-cara yang sesuai, cara-cara yang ilmiah, ya. Nah, jadi dikatakan, ya, ada sejumlah anak antara 2 sampai 4 tahun itu mereka menceritakan mampu mengingat kelahiran lampau mereka. Anak-anak seperti ini bukan hanya ditemukan di negara Buddhis saja, di negara yang mempercayai adanya hukum karma saja, seperti di Thailand, di Sri Lanka, di India, begitu. Bukan hanya di negara yang mempercayai adanya hukum karma saja, tapi mereka juga ditemukan di negara-negara yang bahkan, ya, bisa ditemukan di Israel, di Lebanon, di Afrika, di Amerika, di Eropa, dan lain sebagainya. Ya, dewasa ini sudah cukup banyak, ya, video-video yang bisa ditemukan di YouTube tentang yang past life ini. Ya, jadi anak-anak seperti ini antara usia 2 sampai 4 tahun itu mereka kan biasanya masih polos, belum bisa membaca buku. Ya, pergaulannya belum luas sehingga kita tidak bisa mengatakan itu karena mereka eh, mendapatkan infonya itu dari luar. Ya, mendapatkan infonya dari luar. Sehingga, ya, itu cukup meyakinkan. Nah, pada malam ini saya akan kasih nonton sebuah video, ya, salah satu salah satu video yang menceritakan seseorang anak yang tinggal di Amerika Serikat yang dikatakan mampu mengingat kelahiran lampaunya. Video ini sebetulnya merupakan sebuah acara televisi di Amerika. Kalau tidak salah, acaranya itu tahun 2005. 2005. Anak ini dilahirkan sekitar akhir tahun 90-an. Jadi waktu acara di televisi ini ditayangkan, ya, sebetulnya anak ini dia sudah agak besar, ya. Sudah agak besar, tapi orang tuanya menceritakan kembali apa yang mereka alami. Ya. Bagaimana ya? Ini kok tidak sambung ke ini ya? Ada yang bisa
Gimana ya caranya? Ini tidak muncul. Ada ahlinya? Tidak ya? Oh, tunggu ya. Gimana ya caranya? Oh, iya, iya. Itu coba ya. Sudah. Ya, ya, baik, terima kasih. Eh, suaranya? Ya, jadi anak ini ya yang dikatakan mampu mengingat kelahiran lampau dia. Jadi ceritanya anak ini sejak kecil dia itu sudah suka dengan pesawat terbang. Ya, pokoknya segala yang berbau dengan pesawat terbang, terutama pesawat tempur, dia suka sekali. Ya, suka ke museum untuk melihat pesawat tempur, suka merasa senang sekali kalau orang tuanya membeli mainan pesawat tempur kepada dia. Ya, dia itu paling suka main pesawat tempur, ya. Yang mainan yang lain tidak begitu tertarik. Ya, dia itu sejak usia 2 tahun hampir setiap hari. Jadi seminggu mungkin bisa 4 kali mimpi buruk, mengalami mimpi buruk. Dan mimpi buruknya itu selalu sama, selalu sama. Dan eh, mimpi buruknya adalah bahwa dia naik pesawat terbang, pesawat tempur, lalu pesawat tempurnya itu jatuh, lalu dia berusaha keluar dari pesawat tempurnya, tapi tidak bisa, sehingga waktu dia sedang mimpi buruk ini, dia orang tuanya melihat anaknya itu tendang-tendang ke langit gitu, berusaha untuk berjuang untuk keluar dari kokpitnya. Ya, jadi orang tuanya pikir mungkin mimpi buruk ini berhubungan dengan acara yang dinonton, ya, yang ditonton di televisi. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, anak saya tidak pernah nonton acara yang lain.
hanya tiap hari nonton yang film kartun seperti itu, tidak nonton yang lain, tidak nonton siaran berita, tidak mungkin. Ya. Did he see anything? Has there been anything on television, anything that we've discussed? But as time went by, Ya, jadi karena mimpi buruk ini masih berlangsung terus, sehingga suatu hari ibu dari anak ini dia tanya lagi ke mamanya, berarti nenek dari sang anak, tanya tentang hal ini, menceritakan tentang apa yang dialami oleh si anak kecil ini. Lalu neneknya itu mengatakan bisa jadi itu ada hubungan dengan kelahiran lampau dia. Ya, lalu kedua suami istri ini, ayah dan ibu dari anak ini, mereka pendidikannya cukup tinggi sepertinya. Jadi mereka mengatakan, omong kosong, mana ada hubungan dengan itu. Mereka tidak percaya. Ya. Andrea didn't know what to believe. Here is James at age 3, going over a plane as if he's doing a pre-flight check. He would continue to say and do things that were puzzling, like the time his mom bought him a toy airplane. And I said, oh, look, there's a bomb on the bottom of it. He said, that's not a bomb, Mama, that's a drop tank. A drop tank? I'd never heard of a drop tank. I didn't know what a drop tank was. Andrea's mother said, ya, jadi anak ini dia bukan hanya suka pesawat tempur, tapi bahkan ya dia dibawa ke museum, bapaknya tunjuk ke satu pesawat, lalu dia langsung bisa menyebutkan pesawat tempur ini namanya apa. Bukan hanya tahu nama-nama pesawat tempur, tapi dia juga tahu nama bagiannya. Suatu hari, ya, ibunya itu menunjuk ke satu bagian yang berada di bawah sayap pesawat tempur. Ya, ibunya menyatakan itu adalah tangki minyak. Lalu anaknya bilang, bukan, itu bukan tangki minyak, itu namanya drop tank. Ya, kalau nggak salah itu bom yang untuk dijatuhkan kalau nggak salah. Ya, anaknya juga mampu mengenali ya nama bagian dari pesawat tempur tersebut. Suggested she look into the work of counselor and therapist Carol Bowman. Bowman has written 2 books, both supporting the proposition that sometimes the dead can be reborn. We are taught from a very early age in this culture, in the Judeo-Christian culture, that reincarnation doesn't exist. Once you observe this in a child, and lantas ya karena anaknya ini mengalami hal-hal yang aneh, akhirnya orang tuanya itu membawa anak tersebut menemui seorang psikolog yang juga mendalami kelahiran lampau. Ya, jadi waktu itu ya memang sudah ada sejumlah psikolog seperti Profesor Ian Stevenson itu mendalami anak-anak yang mampu mengingat kelahiran lampau. Ditemui, lalu ya psikolog tersebut ya dia mengatakan bisa jadi apa yang dialami oleh anak Anda itu berhubungan dengan kelahiran lampau. Lalu psikolog ini mengatakan bahwa memang di masyarakat kita, maksudnya itu masyarakat Amerika, di mana pengaruh dari ajaran Kristen sangat kuat, sehingga kalau bercerita tentang kelahiran lampau, ya orang tidak akan sulit untuk mempercayainya. Ya. The evidence is very compelling. You have to open up to another explanation for what is going on. Ya, jadi psikolog ini mengatakan
tapi ya Anda tidak mau percaya, tapi fakta mengarah ke sana, sangat kuat mengarah ke sana. Jadi Anda terpaksa harus mempercayai adanya kelahiran kembali itu. Bruce was deeply skeptical. He said there has to be a logical explanation. I don't believe in past lives. I don't believe in this stuff. Jadi orang tuanya mengatakan, nggak percaya itu. Ya. With the violent nightmares recurring 3 and 4 times a week, the Leinigers felt they had to do something. So with guidance from Bowman, they cautiously began to encourage James to share his memories. They say the result was startling. The nightmares immediately started reducing in frequency. He went down from 3 or 4 times a week to maybe 1 a week, 1 every other week. And at that point was when he started to articulate more about these past life memories. Ya, kemudian karena mimpi buruk yang dialami oleh anak kecil ini masih berlangsung terus, akhirnya ya kedua orang tuanya bawa anak ini melakukan konsultasi dengan psikolog ini. Ya, jadi psikolog ini melakukan dialog, ya, tanya tentang memori dia, ingatan-ingatan dia yang sehubungan dengan kelahiran lampau dia. Akhirnya mimpi buruk yang dialami, yang dari seminggu bisa sampai 3-4 kali, itu menurun menjadi seminggu ya atau 2 minggu baru muncul 1 kali mimpi buruknya. Tapi masih ada. Nanti kita akan lihat di video yang lain pada titik mana anak ini sama sekali tidak mengalami mimpi buruk lagi. Seems normal enough, a little boy improving when his troubles are directly addressed. But Bowman says this is more, that James was forthcoming because this is the age when former lives are most easily recalled. They haven't had the cultural conditioning, the layering over of experience in this life, so that the memories can percolate up more easily. These memories tend to fade between the ages of 5 to 7. His parents say between the ages... Ya, lalu psikolog ini juga mengatakan biasanya anak begitu itu memori mereka, ingatan mereka terhadap kelahiran lampau paling kuat antara 2-4 tahun. Setelah 4 tahun secara umum akan mulai memudar. Ya, mulai memudar. Tapi kalau yang saya baca ada sejumlah pengecualian. Ada beberapa yang walaupun sudah berusia 30-an tahun, 40-an tahun masih ingat kelahiran lampau mereka. Tapi umumnya lupa ya setelah usia di atas 4 tahun. Of 2 and 4, James would reveal extraordinary details about the life of a former fighter pilot, mostly at bedtime when he was drowsy. Bruce said, Ya, misalnya kemudian ini orang tuanya itu makin penasaran juga, lalu mereka sering waktu anak ini menjelang tidur, waktu sedang setengah ngantuk itu menjelang tidur, anak ini ditanya, maka jawabannya itu akan sangat rinci, ya, akan sangat rinci, ya. "What happened to your plane?" He said, "It crashed on fire." And Bruce said, "Why did your airplane crash?" And he said, "It got shot." And Bruce said, "Well, who shot your plane?" Lalu suatu malam ibunya tanya, ya, katanya pesawat Anda jatuh. Kenapa jatuh? Ya, karena ditembak. Ya, ditembak. Lalu ditembak oleh siapa? And I'll never forget the look on his face. He went, "The Japanese." Ya, jadi yang tembak jatuh itu orang Jepang. Still, despite these extraordinary stories, Bruce remained dubious, almost to prove they couldn't be true. He began to piece together the details James was sharing. And what he found, he says, shook him to the core. For in many instances, the stories appeared to match the facts. James seemed to be recalling real events, real people, in the life of a man who had been dead for almost 60 years. Coming up,
A toddler, just 3 years old. So how does he know the pilots from a World War II squadron? It was like, holy mackerel. You could have poured my brains out of my ears. I just couldn't believe it. When Prime Time continues. With each passing month, little James Leiniger seemed to be peeling back memories of a past life. Vivid memories that scared and astonished his parents. Bruce had always said, "What kind of plane did you fly?" And he said, "A Corsair." He said a He Corsair? said the word Corsair. Not only did James remember flying a Corsair, he demonstrated knowledge of the plane's peculiarities, like the time he was flipping through a book about planes when he was 4. And he got to the Corsair and he said, "That's a Corsair." And he goes, "You know what? They used to get flat tires all the time." In fact, historians and pilots agree. Ya, lalu suatu hari anak ini ditanya lagi, katanya Anda membawa pesawat tempur. Jenis pesawat tempur yang Anda bawa itu namanya apa? Dia sebutkan, kalau nggak salah apa Corsair atau apa gitu. Lalu anak ini juga menyebutkan bahwa kelemahan dari pesawat tempur ini bannya katanya suka kempes. Ya. Lalu setelah itu bapaknya, waktu itu sudah ada internet, jadi bapaknya itu masuk ke internet, periksa, ternyata betul. Waktu Perang Dunia Kedua, ya, Amerika punya satu tipe pesawat yang namanya Corsair itu, lalu kelemahannya memang bannya itu suka kempes. Ya. That the plane's tires took a lot of punishment on landing. Of course, this is a fact that could easily be found in books or on TV. But then, James began to offer up the kinds of specific details his parents say are harder to explain away. Another night, Bruce had come in and he said, "Do you remember where your plane took off?" And he said it took off of a boat. "Do you remember the name of your boat?" "Natoma." "Do you remember what your name was?" And he'd always say, "James." His name is James. It never really occurred to us. We thought he just wasn't understanding the question. Lalu suatu hari ibunya tanya lagi, katanya Anda bawa pesawat tempur. Pesawat tempurnya itu take off-nya itu dari mana? Berangkatnya dari mana? Oh, dari sebuah kapal. Lalu nama kapalnya apa? Dia bilang Natoma. Setelah itu bapaknya itu periksa lagi di internet. Betul. Waktu Perang Dunia Kedua, Amerika punya satu kapal induk kecil yang namanya Natoma. Lalu ibunya tanya lagi, ya, nama dulu Anda siapa? Oh, James. Kebetulan nama dia sekarang itu juga namanya James. Cuma nama belakangnya beda, ya. Tapi nama depannya itu sama, James. So I said, "Do you remember any friends or anyone else that you flew with?" And he said, Jack Larson. Bruce began doing some research. Almost immediately, he discovered that the Natoma was an actual ship, a small aircraft carrier in the Pacific called the Natoma Bay. And Jack Larson, the Navy buddy little James recalled? Well, it turns out there was a pilot named Jack Larson who served aboard the Natoma Bay. In fact, he's alive and well. Lalu ditanya lagi, Anda dulu punya teman nggak? Ya, ada. Ya. Nama teman kamu apa? Namanya Jack. Setelah diperiksa, setelah dicari-cari, orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Dan dia masih ingat. Dia punya satu teman dulu, ya, yang namanya James, itu pesawatnya itu ditembak jatuh. Ya. And living in Arkansas. And it was like, holy mackerel. I mean, really, you could have poured my brains out of my ears. And I just couldn't believe it. And there were more clues. Ya, jadi setelah anak ini makin digali banyak ceritanya, ya, makin banyak cerita yang tergali dari mulut anak tersebut, makin makin membuat bapaknya itu makin shock, ya. Semakin meragukan posisi awal dia yang tidak mempercayai adanya kelahiran kembali. Around this time, James began signing crayon drawings and other artwork, James 3. One day I asked him why he's calling himself James 3. Well, it's because I'm the third James. And every once in a while you ask him that today, and he'll still say the same thing. And one day, while leafing through a new book about the Battle of Iwo Jima,
Bruce turned to an aerial photo of the Pacific Island. Suatu hari, jadi karena bapaknya itu penasaran dengan cerita-cerita dari sang anak, sehingga bapaknya itu mulai suka mengoleksi, suka membaca buku-buku perang yang terjadi di perairan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Karena kita tahu kan waktu Perang Dunia Kedua, itu waktu mendekati akhir dari Perang Dunia Kedua, kan Amerika itu sudah mulai makin menekan ke wilayah Jepang. Jadi wilayah Jepang mulai banyak, sudah sering sekali dibom oleh pesawat tempur Amerika. Jadi pertempuran yang terjadi itu sudah mulai masuk ke wilayah Jepang. Jadi bapaknya itu suka membeli buku-buku yang berhubungan dengan pertempuran yang terjadi di wilayah perairan Jepang. Nah, suatu hari bapaknya memberi sebuah buku, lalu dia sedang balik-balik buku tersebut, nah, muncul peta ini, peta sebuah pulau. Ya, peta sebuah pulau. Lalu kebetulan anak ini duduk di sampingnya. Lalu ketika melihat foto pulau ini, anak ini langsung teriak, "Saya matinya di sini." Saya matinya di sini. James was seated nearby. He pointed to it and he goes, "Daddy, that's where my airplane was shot down." And I said, "What?" He said, "That's my airplane got shot down there, Daddy." And I just went blank. I couldn't say anything. By then, Bruce had become a man possessed, searching the internet, combing through military records, and interviewing men who served aboard the Natoma Bay. Finally, a breakthrough. He learned that there was just one pilot from the squadron killed at Iwo Jima. That pilot, James M. Houston Jr. Is this why little James was calling himself James III? It just crystallized in my mind. This has to be who we're talking about. You know, my meter of skepticism was starting to go over toward belief. When little James would describe being shot down, he told of how his plane had sustained a direct hit on the engine. We had an airplane, and I said, "Well, can you show me where it was?" And he pointed right up to the front of the engine. That's what makes this man's story so intriguing. His name is Ralph Clarber. Clarber was a rear gunner on a TB. Ya, lalu suatu hari anak ini ditanya lagi, ya, katanya pesawat tempur Anda ditembak. Ditembak di bagian mana? Dia bilang di bagian mesin. Lalu bapaknya itu cari info lagi, cari teman-teman dia yang masih hidup, yang kebetulan ada teman dia yang masih hidup yang menyaksikan pesawat tempur dari James ini ditembak jatuh. Jadi temannya cerita betul bahwa karena pesawatnya itu ditembak di bagian depan, di bagian baling-baling, itu bagian mesin. Betul, jadi cocok dengan apa yang diceritakan oleh sang anak. Avenger that flew off the Natoma Bay. On March 3rd, 1945, he took part in a raid near Iwo Jima. As it happens, Clarber's plane was right next to the one flown by James M. Houston Jr. It was to be Hugh's last mission before leaving for home the following day. As Clarber recalls, the sky was thick with enemy flak. We experienced pretty heavy fire, but this was the most intense that I experienced at any time. Suddenly, a flash near the nose of Houston's plane. I saw the hit. I would say he was hit head on, right on the middle of the engine. Just as little James had described it. But what do you believe now about your son James? I believe that he had a past life. I believe that in his Ya, lalu mulai saat itu dia sudah meyakini adanya kelahiran kembali. Awalnya nggak percaya. past life he was James M. Houston Jr. And he came back because he wasn't finished with something. And that's essentially what I believe. Dear Bruce and Andrea. And he's not the only one. This past October, the Leinegers received a letter from a woman named Ann Barron, the sister of pilot James Houston. Andrea and Bruce had contacted her about their little boy. Lalu anak ini ditanya lagi, Anda punya saudara tidak? Punya. Berapa? 1. Namanya siapa? Namanya M. Setelah diselidiki,
ternyata saudaranya masih hidup. Waktu itu, waktu diwawancara oleh kru televisi, itu dia sudah berusia sekian. Jadi masih hidup. Lalu si James anak kecil ini dia mampu menceritakan hal-hal di mana itu di dunia ini hanya mereka berdua bersaudara yang tahu saja. Tidak mungkin orang lain di luar itu mengetahuinya. Kan ada kan kalau punya saudara kandung ada sejumlah hal hanya ini di antara saudara saja yang tahu. Orang lain tidak mungkin tahu. Nah, anak ini dia tahu. Ya, bisa dikonfirmasi ke ini saudara perempuannya yang masih hidup itu. Barron heard about what young James was saying, and she believes. All of this is still overwhelming. I can only imagine how it has affected you, but I believe, with my love to you, Anne. The child was so convincing and coming up with all these things that there's no way in the world he could know, unless there is a spiritual thing. I think that the parent... Ya, jadi saudara perempuannya itu juga menyatakan, saya yakin ini adalah adik saya. Ya, ini adalah adik saya. It's self-deceived, that they're fascinated by the mysterious, and they've built up a fairy tale. Professor Paul Kurtz of the University of Buffalo heads an organization that investigates claims of the paranormal. He's overhearing conversations of his parents. He's looking at cues. He may talk to his little... Ya, lalu sebagai penyeimbang pendapat adanya kelahiran kembali, lalu kru televisinya juga mewawancarai seorang pendeta yang memimpin sebuah lembaga yang ya katanya meneliti secara ilmiah juga ya bahwa tidak ada kelahiran kembali. Ya, ini ketua lembaga tersebut. Ya, dia mengatakan bahwa anak ini cerita begitu itu karena pengaruh lingkungan. Ya, kena pengaruh lingkungan, ya. Dia nonton televisi, lalu ada pesawat tempur dia ada cerita tentang pesawat tempur gitu. Lalu orang tuanya langsung bantah, anak saya hanya nonton film kartun, mana ada nonton film pesawat tempur. Lalu pendetanya bilang lagi, ya dia bergaul sama teman-teman dia cerita tentang pesawat tempur, akhirnya dia juga cerita tentang pesawat tempur. Lalu orang tuanya mengatakan, ini anak pertama saya, anak satu-satunya saya jaga sekali, mana dibolehkan untuk bergaul sama teman-teman di tetangga gitu. Ya, juga dibantah. Friends or hear from neighbors. And then this conviction that builds up that yes, he was this pilot. And yes, he will come to believe that himself. Do you ever rack your brain and say, gee, I hope I didn't say anything or do anything that put this in James' head? Do you ever question yourself still or no? No, because we're talking to a 2-year-old. You know, I mean, what am I going to do? Sit him in a corner and say, listen, now we're going to concoct this elaborate scheme, and you're going to imagine that you went through those things. Ya, jadi kru televisinya, pewawancara televisinya itu tanya lagi, lah ini kan bukti-buktinya menyatakan sangat meyakinkan bahwa anak ini terlahir kembali. Lalu pendetanya mengatakan bahwa ya Anda mau mempercayai hal-hal yang salah, ya, hal-hal yang sesat, Anda mau mempercayai? What he watched on television, I knew what stories I read to him. I'm a protective, first-time Southern mother. There was no other place he could have been getting this information. Assuming the Linux are acting in good faith, what we have here is a classic conflict of faith versus science. Hard facts against beliefs that often can't be easily explained. There's no doubt where Paul Kurtz stands. People have a right to believe, surely in America, there's freedom of conscience. On the other hand, do you want to believe in something that is false? So how do you rationalize a belief in anything bigger than ourselves if you have to fall back on science all the time? Not simply science, on the facts, on common sense. Once upon a time, the Leinigers might have agreed. But that was before the amazing stories told by their young son. Ya, kira-kira itu ceritanya.
coba ya, mudah-mudahan tidak sulit untuk memutar video yang kedua. When we first met James Leininger, he was a normal 7-year-old with a unique passion. An extreme fascination with World War II fighter planes, his parents say began as a toddler. Wah, Then came the violent drawings and night terrors. sayang, saya tidak bisa lihat dari sini. Sebetulnya saya mau kasih lihat video. Jadi tadi saya mengatakan bahwa anak He ini said his name was James, whose plane took off from the USS Natoma Bay and was shot down over Chichijima. The Leiningers apa? hoped to disprove it, but Ya. learned it was all real, including a pilot named James Houston. Leo Pyatt served with Houston. Anak ini kan dia mengalami mimpi buruk terus. Ya. Walaupun mimpi buruknya itu sudah mulai berkurang. Jadi suatu hari ketika peristiwa James ini recognized other shipmates by name and told his mother about James Houston's most treasured possessions and his sisters, Annie. Jadi setelah sekian tahun lewat, anak ini dibawa langsung ke lokasi tempat dia pesawat tempur dia itu jatuh. Nah, waktu itu anak ini ya sayang tidak bisa lihat videonya. Anak ini langsung menangis. Ya, setelah itu anak ini tidak pernah lagi mengalami mimpi buruk itu. Ya, kemudian terakhir kita lihat yang Profesor Ian Stevenson. I'm going to be talking about very young children. Ya, ini kira-kira wajah dari Profesor Ian Stevenson yang melakukan penelitian, banyak sekali penelitian tentang anak-anak yang mampu mengingat kelahiran lampau mereka. Mungkin sampai terakhir sudah puluhan ribu anak-anak seperti ini yang mampu mengingat kelahiran lampau mereka. Jadi mereka mampu mengingat, ya misalnya di India ada seorang anak perempuan, dia mampu mengingat dulu saudaranya namanya siapa. Lalu waktu saudaranya itu dikumpulkan, dia bisa mengenali satu-satu. Bisa mengenali, Anda namanya ini, Anda namanya ini. Lalu dia dibawa kembali ke rumah dulu dia bilang dulu di sini ada satu pohon. Ya. Tapi sekarang sudah tidak ada. Ternyata setelah dicek, ya betul, dulu di sana ada pohon. Lalu dibawa ke kamar, ya, lalu dia tunjuk, kamar ini dulu saya mati di sini. Dan dari hasil penelitian,
umumnya anak-anak yang mampu mengingat kelahiran lampau seperti ini, umumnya itu mereka meninggal dalam usia relatif muda. Seperti pilot ini dia meninggal dalam usia 25 tahun. Ya, dia meninggal tahun 45, ya. Dalam usia 25 tahun. Lalu ya, umumnya masih muda. Lalu ada fenomena lagi yang menarik yang ditemukan oleh Profesor Ian Stevenson ini. Misalnya kalau dulu ya dia mempunyai kebiasaan merokok, dalam kelahiran ini umumnya dia juga mempunyai kebiasaan merokok. Kebiasaan-kebiasaan di kelahiran lampau itu umumnya akan dibawa sampai saat ini. Dan juga secara umum ditemukan bahwa kalau dulunya dia adalah laki-laki, seperti pilot ini, dalam kelahiran ini umumnya juga laki-laki. Kalau dulunya perempuan, dalam kelahiran ini juga umumnya perempuan. Kalaupun terjadi perubahan dari laki-laki berubah menjadi perempuan saat ini, perempuannya itu akan agak tomboy. Kalau dulunya itu adalah seorang wanita, lalu dalam kelahiran ini dia seorang laki-laki, laki-lakinya itu akan agak lembut. Ya. Lalu misalnya kalau dulunya itu meninggalnya dibacok di bagian sini, ya, umumnya juga akan meninggalkan tanda-tanda bacokan dalam kelahiran yang baru. Ya, misalnya ada satu kasus. Ada seorang anak perempuan, dia cerita, dulu dia itu meninggalnya karena ditembak di bagian belakang kepala. Bukan ditembak, dibacok di bagian belakang kepala. Tapi waktu itu dia kan perempuan, jadi rambutnya panjang. Jadi waktu dia cerita itu, para peneliti itu sudah curiga. Jangan-jangan ada tanda di kepala. Ternyata setelah diperiksa, betul ada tandanya. Ya, ada tandanya. Bahkan di Myanmar ada satu kasus di mana waktu dia meninggal itu kakinya itu ditempelin plester untuk menunjukkan dia nama apa, kasih nama gitu supaya nanti mayatnya itu jangan ketukar gitu. Nah, waktu kelahiran yang baru ini di kakinya itu juga masih ada seperti bekas tempelan plester. Lalu ya itu kira-kira ya tentang kelahiran lampau. Jadi ini merupakan sejumlah bukti-bukti yang bisa kita katakan ilmiah tentang adanya kelahiran lampau. Mungkin ada yang kritis. Tadi kan saya cerita yang pilot ini, dia meninggal tahun 45. Lalu anak ini lahir sekitar akhir tahun 90-an. Lalu antara tahun 45 sampai 90-an, dia kemana? Kira-kira kemana dia? Nah, sebagaimana kita ketahui, biasanya kan orang yang meninggal dalam kecelakaan, ya, katanya begitu, itu akan terlahir sebagai peta. Ya, akan terlahir sebagai peta. Ya, secara umum, ya, tentu saja ada sejumlah pengecualian. Nah, bisa jadi mungkin waktu itu dia terlahir sebagai peta yang gentayangan di Laut Jepang sana. Lalu akhir tahun 90-an baru terlahir kembali sebagai manusia. Tentu saja bisa jadi mungkin dia akan cerita ke para peneliti dia pernah jadi peta atau apa begitu, atau bisa juga mungkin tidak cerita. Nah, kalau cerita pun karena ini kan cerita tentang peta kan itu tidak ilmiah, ya, tidak bisa dibuktikan sehingga itu tidak masuk dalam laporan dari profesor itu, ya. Itu kira-kira tentang bukti adanya kelahiran kembali. Jadi semoga kita sebagai umat Buddha betul-betul meyakini adanya kelahiran kembali, meyakini adanya hukum karma. Memang tidak semua orang mampu mengingat kelahiran lampau mereka. Bahkan mayoritas 99,9 sekian persen itu tidak mampu mengingat
kelahiran lampau mereka. Kenapa? Ya, kenapa kita tidak mampu mengingat kelahiran lampau kita? Ya. Dan memang kalau menurut Abhidhamma, hanya mereka yang terlahir secara spontan saja yang mampu mengingat kelahiran lampau mereka. Ya, kita tahu kan ada 4 macam kelahiran. Kelahiran melalui telur, misalnya ayam, ya, ular, ya. Lalu kelahiran melalui rahim, ya, manusia, monyet, ya. Lalu kelahiran melalui kelembapan, ya. Kelembapan misalnya ikan, kodok, ya. Ikan mungkin kalian berpikir, ya ikan kan bertelur, kodok juga bertelur. Tapi telur mereka itu tidak punya cangkang. Ya, tidak punya cangkang. Jadi yang disebut kelahiran melalui telur, itu telur yang mempunyai cangkang. Ya. Lalu ada lagi yang kelahiran secara spontan. Para dewa, peta, neraka, ya, mereka yang terlahir di alam neraka, itu terlahir secara spontan. Jadi hanya mereka yang terlahir sebagai spontan, kalau menurut Abhidhamma, ya, mungkin bisa dikonfirmasi ke yang pernah belajar Abhidhamma, bahwa mereka ini yang mampu mengingat kelahiran lampau mereka. Kembali, kenapa kita tidak mampu mengingat kelahiran lampau kita? Coba ingat, ya. Kemarin jam 10 pagi, ya, apa yang kalian lakukan? Masih ingat, ya. Seminggu yang lalu, ya, hari Sabtu, ya, hari Sabtu pagi, ya, jam 10, apa yang kalian lakukan? Oh, masih ingat. Sebulan yang lalu, sudah agak lupa-lupa, ya. Tahun lalu, tanggal sekian, ya. Apa yang kalian lakukan? Umumnya sudah lupa, ya. Umumnya sudah lupa. Baru 1 tahun sudah lupa. Apalagi yang namanya kelahiran lampau. Ya, jadi umumnya secara umum kita akan suka lupa apa yang telah terjadi di masa lampau. Hanya dengan cara-cara khusus kita mampu menggalinya kembali. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat.